pada umumnya kita ini harus pilih dukung mendukung atau bantu membantu. Dengan kenegaraan itu, pertanggungjawaban kami sebagai warga negara Indonesia ya harus patuh dengan aturan dan hukum. Maksudnya wawasan kebangsaan itu yaitu cara pandang kita untuk hidup bersejahtera dan aman. Selain itu juga wawasan kebangsaan itu bisa membuat kita hidup sesuai dengan aturan berbangsa dan bernegara. Kalau membela negara, kita berjibaku apa adanya, istilahnya di negara kami, apa sesuaikan dengan kebutuhan kami dan layak untuk menanam apa yang kita ditanam, kita menghasilkan seperti ya untuk mendukung negara dan bangsa Indonesia. Apa yang sudah Abah lakukan untuk membela negara ini? Ya kami selama kita sudah dilakukan, waktu itu kita istilahnya membakti diri kan negara, ya sebagai petani, sebagai kita ini istilahnya patuh aturan dari negara, apa yang kita kebutuhan petani kita sesuaikan dengan kemampuan kami, pada dasarnya ya untuk membela negara. Itu kewajiban setiap warga negara untuk menjaga atau untuk memperjuangkan negaranya itu sendiri. Contohnya misalkan apabila seorang pemuda ditugaskan untuk menjadi wajib militer dan lain sebagainya gitu, yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara itu sendiri. Kalau bela negara itu misalkan contohnya kita bisa membeli produk lokal seperti produk-produk buatan Indonesia gitu. Lalu kita sebagai mahasiswa bela negaranya tuh seperti kita belajar dengan rajin gitu. Lalu berbakti kepada orang tua, terus menolong sesama gitu. Jangan membawa arus, jangan melawan arus. Kita sesuaikan dengan kehidupan kami, sesuaikan dengan kemampuan. Yang penting kami uruslah rumah tangga kami dengan sebaik-baiknya. Jangan gaullah kami dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Karena adanya seperti ini, adanya narkoba apa, tolong disiplin. Anak-anak Anda yang sudah dewasa, tolong diperhatikan, tolong dididik dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ke bawah arus yang seperti tidak menyenangkan dari masyarakat atau masyarakat. Jangan berlawanan hukum lah. Kalau kita mendidik anak yang baik-baik, perhatikan anak yang baik-baik, saya rasa insya Allah bakal kita ini terpantau. Isu global itu dari mulai panasnya situasi politik yang ada di Jakarta, masalah terorisme, masalah penyalahgunaan narkoba, masalah penyakit masyarakat, dan lain sebagainya. Banyak sekali isu-isu yang sekarang ini berkembang di masyarakat. Oke, jadi tertarik nih, kita pertama mau bahas narkoba aja dulu ya. Jadi menurut Papa, narkoba itu sebenarnya apa sih? Narkoba itu adalah penyalahgunaan yang ditekankan di dalam KUHP, itu penyalahgunaan barang-barang psikotropika. Contohnya seperti penggunaan sabu atau obat-obat yang masuk kategori daftar G, atau obat-obat yang dilarang edar, terus ganja, psikotropika, dan banyak lagi macamnya. Nah,
kalau misalkan nih anak muda menggunakan narkoba itu dampaknya tuh seperti apa? Yang jelas kalau seandainya seorang pemuda menyalahgunakan narkoba itu ada sifat ketergantungan. Jadi karena narkoba itu sifatnya anak itu akan tergantung. Jadi apabila satu kali sudah pakai, dia akan selamanya akan menagih badannya itu. Baik. Kalau misalkan nih anak muda itu terjerat kasus narkoba, biasanya berapa sih ancaman atau hukuman yang ada di KUHP? Nah, masalah ancaman itu tergantung kepada apa yang dilakukan, perbuatan pidana apa yang dilakukan. Seperti misalkan antara seorang pengedar dengan seorang bandar itu beda, atau pemakai itu beda klasifikasinya. Dan ancaman hukumannya juga bervariasi, mulai dari ancaman 5 tahun ke atas. Oke. Kalau yang untuk pengedarnya? Kalau untuk pengedar itu lebih besar lagi. Ininya itu ancaman hukumannya biasanya untuk pengedar itu antara 8 sampai 12 tahun. Oke. Oke, yang terakhir tentang narkoba. Sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang terjerat kasus narkoba. Menurut Aditya bagaimana? Kalau menurut saya narkoba itu emang sesuatu yang sangat negatif ya. Selain merusak citra nama baik keluarga, narkoba itu dapat merusak mental dan sikap generasi muda. Karena kemajuan bangsa itu ada di tangan anak-anak muda. Yang jelas kalau seandainya supaya keluarga kita tidak terkena dampak dari pengaruh narkoba, yang pertama perbaiki keadaan rumah tangganya. Karena biasanya pengguna itu berawal daripada anak itu broken home, seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, yaitu akibat orang tuanya bercerai atau keluarganya tidak bahagia, atau misalkan anak itu dia tergantung kepada lingkungan, faktor lingkungan sangat menentukan. Karena salah pergaulan itu akan anak itu akan salah jalan, gitu, akan terjerumus ke dalam lingkungan narkoba. Kebangsaan itu kita bisa hidup berdasarkan aturan berbangsa dan bernegara, kemudian bela negara itu contohnya menggunakan produk dalam negeri, belajar dengan rajin yang dilakukan mahasiswa tersebut. Kemudian narkoba itu menurut Aditya sesuatu yang sangat negatif karena dapat merusak semuanya. Terima kasih telah menonton tayangan ini.